Shalom, selamat pagi saudara kekasih Kristus. Kita bertemu kembali di Renungan Harian HKBP Denpasar. Hari ini Rabu tanggal 22 Mei 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi buku ND HKBP nomor 238 ayat 1. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Kami rasakan Tuhan bahwa penyertaan-Mu yang memimpin kami sampai saat ini membuat kami terus hidup dan berjalan sesuai dengan waktu-waktu yang Tuhan berikan. Untuk hari ini Tuhan telah mempersiapkan kami menjalaninya. Dan kami percayakan seluruh aktivitas kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Sebelumnya kami akan mendengarkan firman-Mu sebagai tuntunan bagi kami. Kiranya Roh-Mu yang ada pada kami selalu hidup dan menggerakkan kami, supaya kami memahami dan mengerti firman-Mu dan juga maksud dari kehidupan kami yang masih Tuhan pertahankan saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Amin. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, nats renungan bagi kita pada hari ini diambil dari kitab Matius pasal 19 ayat 30. Begini dikatakan, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Alailando aka nong parjulu hian gabe parpudi, jala parpudi hian gabe parjolo. Demikian dikatakan dalam nats tersebut. Saudara-saudara kekasih Kristus, dalam kehidupan kita banyak sekali dan rata-rata semua orang pastinya bercita-cita atau berkeinginan menjadi orang yang pertama dan terutama. Orang nomor satu dan orang yang menjadi terpandang. Dan keinginan itu ada pada setiap orang. Karena pada dasarnya keberhasilan hidup diukur oleh orang-orang di tengah-tengah dunia ini dari hal-hal tadi. Ketika dia menjadi nomor satu, orang yang terutama, orang yang sering disebut-sebut, orang yang selalu diceritakan, orang yang selalu namanya diperhitungkan orang lain. Sehingga banyak orang akan terus berusaha menjadi orang nomor satu, orang yang terpenting dan orang yang pertama. Tapi beda dengan firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini. Karena soal yang Tuhan perlihatkan dalam firman ini, soal yang terhebat di dalam kerajaan Allah, bukanlah orang pertama yang datang. Bukanlah orang yang pertama atau yang terdahulu menerima keselamatan. Bukan itu ukurannya saudara-saudara. Ini bukan persoalan waktu pertama atau yang terakhir. Justru kita lihat dalam keselamatan yang Tuhan persiapkan itu berhubungan dengan masalah kesetiaan. Bukan karena siapa yang pertama datang, siapa yang pertama menjadi orang Kristen,
siapa yang pertama hadir, siapa yang pertama disebutkan di dalam gereja, siapa yang diingat lebih banyak di dalam gereja. Bukan. Tetapi di dalam kerajaan Allah, orang-orang yang terus bertahan dari awal sampai akhir, orang-orang yang setia, meskipun dia itu mungkin adalah bilangan orang yang terakhir datang dalam kerajaan Allah, bisa saja orang menjadi orang yang pertama di dalam kerajaan Allah. Karena ini bukan soal sebutan orang, bukan soal penjagaan nama-nama yang kita rawat, bukan soal deretan prestasi yang dicapai, bukan. Kalau ada sebagian orang berpikir bahwa dia harus disebut-sebut menjadi orang hebat sehingga dia tidak peduli dengan benar atau salah. Apakah dia telah menyakiti orang lain atau tidak? Apakah dia telah menjadi hamba, pembohong, atau orang yang jujur? Dia tidak peduli. Karena mungkin dia tertarik dengan sederetan nama-nama prestasi yang pernah dibacakan. Apalah arti sebuah nama yang dibacakan di dalam sejarah kalau tidak berkenan di hadapan Tuhan? Saudara-saudara, bukan kualitas waktu atau sederetan prestasi atau gelar yang menentukan seseorang itu menjadi orang pertama dalam kerajaan Allah. Keselamatan diperoleh melalui iman dan kepercayaan kepada Tuhan yang terlihat dalam kehidupan nyata. Memang sebagai manusia yang mempunyai hubungan sosial di tengah-tengah masyarakat, kita perlu nama baik, kita perlu gelar, kita perlu prestasi, kita perlu nama. Dan kadang kita tidak peduli apakah nama itu memang penting ketika dia berhadapan dengan Tuhan. Apakah segitu pentingnya dia sehingga di dalam rumah Tuhan juga dia berpikir mengukir sekian gelar nama-nama itu sangat penting tanpa memperdulikan yang lain. Saudara-saudara kekasih Kristus, hal ini kita harus lebih selektif dalam kehidupan kita tentang iman kita. Karena yang kita sebutkan dalam firman ini adalah soal keselamatan yang Tuhan berikan kepada setiap orang di dalam pengorbanannya di kayu salib. Karena firman yang kita dengarkan saat ini adalah soal memperoleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Soal menjadi penghuni kerajaan surga. Bisa saja pada awal-awalnya kita begitu bersemangat, tetapi kemudian semakin kabur, di mana hal-hal yang menyangkut jabatan sudah mengaburkan semua kebenaran yang ada, yang Tuhan patrikan dalam kayu salib. Salib adalah melambangkan kebenaran, keadilan, kejujuran, kesungguhan, dan ketaatan kepada Sang Khalik. Tetapi jika kita hanya menjaga-jaga nama supaya kita itu dipandang orang dan dihormati orang, sangat kecil bagi kita yang begitu lama kita berjalan di jalan keselamatan yang Tuhan pimpin, tapi toh hanya karena sedikit hal yang paling kecil menjadi tawar tentang kehidupan kita dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara, banyak orang yang berlomba ingin hebat, ingin menjadi yang terbaik. Dalam persaingan kehidupan mereka tidak pernah mau kalah. Mereka ingin selalu pemenang. Tapi mereka sering lupa tentang bagaimana kehidupan sorgawi mereka. Apakah mereka memikirkan itu? Apakah mereka memperhatikan bagaimana kehidupan sorgawi mereka? Apalagi bila seseorang itu menghalalkan segala cara untuk mencapai nama dan gelar tadi. Sebagai orang Kristen yang mengikat diri kepada salib Kristus,
Kita bisa maju, kita bisa lebih baik tanpa perlu memakai gaya-gaya kehidupan duniawi. Karena kita punya Tuhan yang memimpin kita, membawa kita kepada tingkat atau jenjang yang lebih tinggi. Saat kita mempunyai peranan penting di tengah-tengah dunia, alangkah baiknya jika kita juga memikirkan kehidupan surgawi kita. Mari kita tingkatkan kualitas iman kita. Mari kita tingkatkan rasa kepedulian kita. Mari kita menjadi orang-orang yang belajar untuk selalu peduli dan memperhatikan orang lain. Tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Tidak memikirkan hanya jabatan saja. Tetapi mari kita setia di dalam iman kepada Tuhan. Karena ini adalah komunikasi yang jelas Tuhan perhatikan bagaimana langkah-langkah iman kita bekerja, berproses dalam setiap kehidupan kita. Apakah itu nyambung kepada Tuhan? Itu tergantung bagaimana kita meningkatkan kualitas iman kita setiap harinya. Saudara-saudara, hal ini akan menuntun kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh membangun kehidupan surgawi kita. Lepas dari segala nama dan kerinduan dan segala pamor atau gelar atau posisi pada pandangan, pada pikiran manusia, kita harus lebih memikirkan seperti apa kita pada pandangan Allah. Oleh karena itu, marilah menjadi orang-orang yang terus berproses di dalam iman, sehingga meskipun kita secara perlahan-lahan, tetapi terus diproses, yang terakhirnya kita akan menjadi yang terdahulu di dalam kerajaan Allah. Jangan sampai nanti kita yang sudah lebih dahulu memahami firman Tuhan, tetapi orang yang terakhir datang untuk menerima keselamatan, justru mereka lah orang-orang yang terutama di dalam kerajaan surga. Mari hidup di dalam iman yang sungguh-sungguh, karena kita memperoleh keselamatan atas pengorbanan Kristus di kayu salib. Bukan hanya sebagai gelar dan nama yang mau disebut-sebutkan, tetapi dari hasil perjuangan keras menyatakan kebenaran dari Allah untuk Dia teladankan kepada setiap orang supaya hidup di dalam kebenaran Allah. Itulah salib Kristus. Mari kita terus belajar untuk selalu peduli dan mengimani firman Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami adalah orang-orang yang sudah Engkau panggil menjadi penerima keselamatan. Dan kami tidak cukup hanya terpanggil Tuhan. Kami ingin Engkau pilih menjadi bagian dari kerajaan-Mu Tuhan. Tapi untuk itu kami mohon pertolongan Tuhan supaya kami tetap di dalam proses pembentukan iman yang lebih baik, sehingga iman kami akan menyatu dengan segala gaya hidup kami dan segala kecenderungan kami, dan juga perilaku dan perbuatan kami. Memang penting bagi kami Tuhan nama untuk dikenang orang. Tetapi apalah arti semuanya itu apabila kami tidak menjadi bagian dari perhatian daripada Tuhan, karena itu tidak otomatis Tuhan. Bantulah kami menjadi orang-orang yang terus siap diproses sebagai orang yang menjadi takut akan Tuhan, sehingga kami berjalan dalam kebenaran-Mu. Meskipun penting bagi kami nama, tetapi yang terpenting bagi kami adalah kemuliaan Tuhan. Sehingga meskipun kami hidup,
Kami selalu memperhatikan bahwa kami adalah alat kemuliaan bagi Tuhan. Sebab di hadapan-Mu segala-galanya terlihat. Apa kami benar atau tidak benar? Apa kami jujur atau tidak jujur? Terkadang posisi dan tempat kami membuat kami harus menjadi orang yang selalu baik. Tetapi tidak demikian dengan pandangan Tuhan. Meskipun kami berusaha yang terbaik, tapi Tuhan melihat bahwa kami itu bukan yang terbaik. Itu semua Tuhan lihat dari hati dan pikiran kami dan segala apa yang kami kerjakan. Tuhan, izinkan kami untuk selalu ingat akan firman-Mu, dan itulah yang menuntun kehidupan kami. Kiranya Tuhan membentuk kami terus-menerus dan mengingatkan kami, supaya kami selalu berjalan di jalan kebenaran Tuhan. Pimpin kami sepanjang hari ini Tuhan Yesus. Pimpin anak-anak kami, pimpin seluruh jemaat-Mu untuk dalam aktivitas mereka. Dalam proses pemantapan dari setiap usaha, kerja, dan sekolah. Kiranya iman kami juga terus bertumbuh, semakin menguatkan kami. Engkau yang senantiasa menjaga dan memelihara hidup kami. Ya Tuhan, saat kami jauh dan dekat, di tengah-tengah keluarga dan sahabat, saat kami dalam keadaan tidak beruntung atau beruntung, dalam keadaan sakit atau menderita, saat Tuhan tetap bersama-sama dengan kami, segalanya akan menjadi pujian bagi nama Tuhan, dan kami akan memperoleh yang terindah dari-Mu Tuhan. Peliharalah seluruh jemaat-Mu, jagalah dan sembuhkan semua yang sakit dan bantu semua yang berperkara. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, karena kami selalu bergantung pada-Mu dan kami merasa nyaman saat kami sebut Engkau dalam setiap kehidupan kami. Sertai kami Tuhan sepanjang hari ini, dan kami percayakan seluruh kemampuan, kehidupan, dan bekal kami tersedia dari Tuhan untuk kami peroleh. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama-Mu saja kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Kita bertemu kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.